Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ustazah Ambar dalam Mapel Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar kaidah bahasa, surat pribadi dan surat dinas untuk kelas 7. Nah, apa saja kaidah bahasa, surat pribadi dan surat dinas? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ciri bahasa surat dinas. Nah, surat dinas penulisannya dapat ditujukan untuk permohonan, izin bertugas, izin tidak dapat menghadiri kegiatan, pemberitahuan, dan undangan. Yang kedua, bahasa dalam surat dinas menggunakan pilihan kata sapaan bersifat formal dan menggunakan ragam bahasa baku. Nah, karena surat dinas ini digunakan untuk kepentingan kedinasan, maka seluruh bahasanya harus baku atau bersifat formal. Selanjutnya, ciri bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi. Apa saja? Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Jadi sapaan yang digunakan pada awal salam pembuka itu sifatnya pribadi, bukan formal yang misalnya dengan hormat dan lain-lain, tetapi bisa menggunakan sapaan seperti hai sobat, hai kawan, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan bahasa pribadi tidak formal. Jadi bahasa dalam surat pribadi itu tidak perlu baku atau formal, tapi bisa menggunakan bahasa yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima. Jadi ketika kita mengirimkan surat pribadi kepada teman atau kawan, itu akan berbeda ragam bahasanya ketika kita mengirim surat itu kepada orang tua atau paman atau orang yang lebih tua dari kita. Yang keempat, menggunakan sapaan dan menggunakan kata ganti persona. Nah, karena ini surat pribadi, jadi kata ganti personanya bersifat bebas. Boleh menggunakan kata ganti persona orang pertama seperti aku, atau misalnya kalau sama kawan mau pakai gue, itu juga bisa atau diperbolehkan. Kemudian sapaan orang kedua maupun orang ketiga. Selanjutnya, yaitu penggunaan tanda baca di dalam surat pribadi. Nah, apa sih kegunaan tanda baca dalam surat pribadi itu? Yang pertama ada penggunaan tanda titik. Tanda titik itu memiliki beberapa fungsi di dalam penulisan surat. Yang pertama, menandai akhir kalimat berita. Contohnya, aku harap kakak pulang pada libur hari raya bulan depan. Nah, setiap kita membuat kalimat berita, kita harus mengakhirinya dengan tanda titik. Yang kedua, menuliskan singkatan. Nah, contohnya Muhyamin. Nah, dari Muh titik Yamin, Muh ini merupakan singkatan dari Muhammad Yamin. Jadi ketika kita menuliskan singkatan, kita harus menggunakan tanda titik. Selanjutnya, menuliskan nama gelar. Nah, contohnya SDR titik. Nah, ini singkatan dari menulis nama saudara misalnya dalam undangan. Kemudian SE sarjana ekonomi, Prof titik profesor, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi dari tanda titik adalah menuliskan angka-angka. Nah, ini contohnya pukul 1.30.25 waktu Indonesia Barat. Nah, ini artinya adalah pukul 1:30 detik. Kita lanjut. Nah, yang kedua adalah penggunaan tanda baca koma. Nah, tanda baca koma juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama adalah digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian. Contohnya, aku pergi ke rumah nenek bersama ayah, ibu, dan adik. Nah, pada perincian bagian ini maka kita membutuhkan tanda koma. Nah, fungsi yang kedua
yaitu memisahkan kalimat setara. Di sini contohnya, aku ingin berkunjung ke rumahmu, tetapi hari ini hujan. Nah, di sini ada dua kalimat setara, yaitu hari ini, kemudian aku ingin berkunjung ke rumahmu. Maka untuk memisahkan kalimat tersebut kita membutuhkan tanda koma. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat apabila anak kalimat mendahului induk kalimat. Contohnya, karena sudah pindah rumah, aku jarang bertemu Irma. Nah, kalimat ini merupakan bagian induk. Nah, kemudian kalimat yang di awal ini namanya bagian anak. Jadi, ketika anak kalimat ada di depan atau mengawali induk, kita membutuhkan tanda koma. Seperti itu. Lanjut. Fungsi yang keempat, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung. Jadi, tanda koma itu digunakan setelah ada ungkapan penghubung. Contohnya, jadi aku harap ayah segera pulang dari Jakarta. Nah, dari kata ungkapan jadi ini kita membutuhkan tanda koma. Kemudian yang selanjutnya digunakan di belakang kata seru. Nah, contohnya ada, wah, bagus sekali sepatu barumu. Nah, wah di sini merupakan kata seru. Jadi ketika kita menuliskan kata seru, kita membutuhkan tanda koma. Kemudian selanjutnya digunakan pada penulisan nama dan alamat surat. Contohnya, Jalan Mawar 05, Tangkisan, Tawangsari. Jadi untuk memisahkan nama-nama daerah itu atau nama jalan pada alamat kita menggunakan tanda koma. Nah, selanjutnya adalah ada tanda garis miring. Nah, tanda garis miring ini digunakan untuk apa? Penggunaan tanda garis miring, maaf ya tulisannya menghilang satu huruf, dalam surat biasanya untuk penomoran kode surat. Nah, ini contohnya nih. Nomor 233 ini artinya nomor surat itu dikeluarkan, kemudian garing MTS ini artinya instansi atau nama lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. OT ini adalah nama kegiatan di mana kegiatan itu membutuhkan surat. Kemudian garing bulan ini Romawi angka 2 itu menunjukkan bulan Februari, garis miring 2020 yaitu menunjukkan tahun. Jadi untuk penulisan nomor ini dikhususkan pada penulisan surat dinas. Nah, selanjutnya ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Nah, contohnya ini. Hari tanggal Selasa, 8 Juli 2020. Waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tempat Aula MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede. Nah, itu contoh pemberian yang membutuhkan tanda titik. Kita lanjut. Nah, sekarang ada tanda tanya. Nah, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contohnya, hai, bagaimana kabarmu Kak Cahya? Nah, karena itu kalimat tanya, maka harus diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya ada tanda elipsis. Nah, ini tandanya titik-titik. Tanda ini digunakan untuk menggambarkan kalimat putus-putus. Contohnya, aku pikir titik-titik atau elipsis, kamu akan pulang pekan depan. Jadi kalimat itu belum berakhir atau berjeda seperti itu. Selanjutnya, nah, penggunaan huruf kapital. Apa saja yang pertama? Huruf kapital digunakan pada huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk setiap nama orang. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk menuliskan jabatan, kemudian nama gelar, nama bulan, dan lembaga pemerintah atau instansi atau organisasi. Contohnya sebagai berikut. Misalnya huruf pertama awal kalimat ya, seperti kalimat-kalimat panjang atau misalnya ada sapaan ini dengan hormat, maka awalnya harus menggunakan
huruf kapital. Kemudian ada Putri Maharani. Nah, ini contoh penulisan nama orang. Di setiap katanya itu harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian Dr. Wahidin, Sari Kartika SPD. Nah, ini untuk jabatan, kemudian gelar, sarjana pendidikan, sarjana ekonomi, nah, dan lain sebagainya. Kemudian ada nama bulan. Nama bulan ini contohnya nama bulan dari mulai Januari hingga Desember. Nah, semua penulisan nama bulan itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, yang terakhir adalah huruf kapital digunakan untuk lembaga pemerintah, instansi, atau organisasi. Jadi nama-nama instansi itu diawali dengan huruf kapital. Contohnya PT Adijaya, CV Pustaka Abadi, atau MTS Terpadu Al-Hikmah Karanggede. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penggunaan kata baku. Nah, dalam surat pribadi biasanya menggunakan kata tidak baku, ya, karena sifatnya pribadi. Sedangkan penulisan surat dinas itu ditulis menggunakan kata baku karena digunakan dalam kepentingan kedinasan. Nah, kata baku itu apa? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Contohnya seperti apa? Yaitu ini. Nah, misalnya ada kata baku enggak. Ini adalah bakunya tidak. Kemudian bikin, bakunya buat. Gimana? Bakunya bagaimana. Resiko, bakunya risiko. Jadi kata tidak baku ini digunakan bahasanya dalam surat pribadi. Ya, kemudian kalau kata baku ini digunakan dalam penulisan surat dinas. Nah, itu adalah kaidah-kaidah bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi. Nah, semoga materi ini bermanfaat dan kita bisa menggunakannya untuk penulisan surat pribadi maupun surat dinas. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.